Ta'aruf, pacaran artinya mengenal. Ini asalnya dari mana? Enggak, ngapa-ngapain enggak. Apa bedanya sama ta'aruf? Sekarang tuh anak-anak majelis yang bikin pacaran, tapi Kan mana yang lebih baik antara pacaran dengan ta'aruf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di channel Rodatul Istighfar. Jangan lupa sebelum menonton tayangan-tayangan kami, subscribe dahulu. Jangan lupa. Karena malam hari ini temanya adalah ta'aruf. Saya pakai kacamata dulu. Seperti biasa saya ditemani dengan dua narasumber. Sebelah kanan saya Ustaz Hidayatullah dan sebelah kiri saya Ustaz Habibi. Malam hari ini tema kita adalah tema yang sedang tren, yang menjadi trending topik. Tema kita yaitu ta'aruf. Baik ta'aruf digital, ta'aruf biro jodoh, baik di internet, di grup WA dan lain sebagainya, untuk menemukan jodohnya. Nah, bagaimana pandangan-pandangan tentang ta'aruf dan juga pacaran di era milenial digital pada masa sekarang ini? Saya akan bertanya kepada narasumber sebelah kanan saya, Ustaz Hidayatullah, yang pro terhadap ta'aruf, dan Ustaz Habibi kontra terhadap ta'aruf. Ustaz Hidayatullah, bagaimana perbedaan antara ta'aruf dengan pacaran? Ya baik, berbicara ta'aruf, ya. Jika bertanya perbedaan antara ta'aruf dengan pacaran, tentu ini merupakan keduanya memang berbeda. Dari segi bahasanya pun sudah berbeda. Kita ketahui ta'aruf ini diambil asal katanya dalam bahasa Arab, ya, yang akar katanya itu arafa, ya, yaitu mengetahui. Jika menjadi ta'aruf, yaitu adalah berkenalan atau saling mengenal. Ta'aruf lain dengan pacaran. Kita ketahui pacaran, ya, istilah pacaran di dalam bahasa Indonesia itu memang sedikit agak tanda kutip, ya, agak tanda kutip, karena ada nilai-nilai, ya, yang di dalam kalimat pacaran itu ada nilai-nilai yang di dalam orang yang melakukan pacaran itu ada yang melanggar daripada aturan-aturan syariat, sehingga kalimat pacaran dalam bahasa Indonesia itu jadi sebuah tanda kutip. Lain dengan ta'aruf. Ta'aruf kita ketahui bahwasanya ta'aruf adalah saling mengenal, ya, saling mengenal. Entah itu di dalam perkenalan tersebut nanti selanjutnya seperti apa. Tapi kalau ditanya antara ta'aruf dengan pacaran ini tentu ya berbeda seperti itu, Ustaz. Tapi pacaran juga kan mengenal. Ta'aruf mengenal, pacaran mengenal. Iya. Mana yang lebih baik antara ta'aruf dengan pacaran? Ya, kalau ditanya antara mana lebih baik, tentunya lebih baik ta'aruf. Karena kalau Ustadz mengatakan ta'aruf, pacaran artinya mengenal, ini asalnya dari mana? Seperti menurut Ustadz Habibi, setuju nggak yang lebih baik ta'aruf daripada pacaran? Ya, kalau menurut saya, sekarang ada coba pertanyaan begini. Ta'aruf mengenal, pacaran juga mengenal.
Tapi kalau pacaran yang nggak melewati batas-batas dan norma-norma yang ada, maksudnya nggak ngapa-ngapain, cuman asal kenal doang, asal deket doang, tapi nggak ngapain, pegangan tangan enggak, ngapa-ngapain enggak, apa bedanya sama ta'aruf? Bisa dijamin tuh? Bisa dijamin nggak? Anda bisa jamin bahwa pacaran itu nggak pegang-pegangan tangan? Gitu ya? Bisa aja, soalnya banyak sekarang tuh anak-anak majelis yang bikin pacaran tapi ke majelis taklim doang, cuman goncengin motor majelis terus pulang habis gitu. Banyak terjadi sekarang. Jadi apa bedanya antara ta'aruf dan pacaran? Jadi menurut Anda lebih baik? Ya bukan lebih baik, tapi sama aja. Oh sama aja? Iya. Anda setuju? Sama aja? Berarti sama aja nih? Dikatakan sama aja itu kan tadi dia menyamakan arti kata pacaran dengan arti kata ta'aruf. Lain dengan perkataan antum saat antum bilang pacaran adalah mengenal, dan ada hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan. Memang kata ta'aruf, kata pacaran di masyarakat Indonesia atau khususnya di Jakarta lah, kata pacaran ini mempunyai tanda kutip. Kenapa? Ya karena memang ada oknum-oknum, ya, entah itu pemuda, entah itu pemudi yang menjadikan makna pacaran ini menjadi buruk seperti itu. Tapi ta'aruf bisa dijamin bahwa itu tidak melanggar juga seperti pacaran. Artinya mereka sebelum nikahnya mereka sudah ada pertemuan dan saling pengenalan, baik dari teman yang mengenalkan, dan mereka akan artinya bertemu di satu tempat gitu. Kalau berbicara, mohon maaf saya bisa duluan. Ya, artinya bisa dijamin. Artinya ketika ta'aruf itu dia tidak bertemu selama sebelum ada akad pernikahan tersebut. Ya kalau bahasa dijamin atau tidak itu kan tergantung dari individu ya, Sir. Tergantung dari individu tersebut. Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya antara laki-laki dan perempuan, ya, ketika sudah saling mengenal mungkin akan tumbuh rasa penasaran seperti itu, Sir. Entah itu bertemu, entah itu ingin melihat. Nah, mungkin di zaman sekarang ini, ya, di zaman milenial, ya, di zaman teknologi seperti ini, tidak perlu bertemu, bisa nanti video call, ya, atau lain sebagainya. Mungkin itu sudah mewakili, Sir. Tapi kan begini, yang kita akan mencarinya adalah perbedaan mana yang lebih baik antara pacaran dengan ta'aruf. Kalau memang dua sisinya melihat individunya, berarti mereka sama, tidak ada perbedaan antara ta'aruf dengan pacaran gitu ya. Mereka video call itu pun termasuk juga hal yang melanggar sebetulnya dengan ta'aruf itu, karena video call itu kan berbeda, ada pergerakan-pergerakan dengan melihat cuma sekilas foto aja. Ya, berarti bahwa mana yang lebih Anda anggap bahwa mendukung ini ta'aruf ini lebih bagus gitu. Ya, di sisi mananya? Menurut saya ini kita persamakan dulu persepsi bahasa kita antara ta'aruf dengan pacaran. Kalau persepsi kita masih berbeda, ya, nah ini akan menjadi berujung nanti arti dari ta'aruf dan pacaran yang tidak sama seperti itu. Saya mau tahu dulu apa arti pacaran menurut Ustadz Habibie seperti itu. Coba bagaimana pacaran? Ya, yang saya katakan tadi, pacaran itu sebenarnya kata Ustadz Hidayatullah, ta'aruf itu mengenal. Nah, orang yang pacaran sebenarnya lebih mengenal daripada orang yang berta'aruf. Kenapa? Karena orang yang berpacaran itu lebih sering bertemu, sering ke keluarganya si laki-laki atau diajak main ke keluarganya si perempuan, saling bertemu. Jadi menurut saya seperti itu. Nah, kan artinya dua sisi persamaan tujuan antara ta'aruf dengan pacaran adalah mereka masuk kepada jenjang pernikahan dan mereka membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga mereka harus mengetahui nih karakteristik antara pasangan masing-masing, karena pada saat mereka menikah, perpaduan dua karakter yang berbeda dalam satu atap. Sehingga kan
apakah memang butuh betul-betul pengenalan yang mendalam atau cuma cukup waktunya? Kan kalau ta'aruf tidak begitu lama, 1-2 kali pertemuan atau sekali 2 kali pertemuan mereka sudah melaksanakan akad nikah. Nah, Ya. kita lihat contohnya kayak selebgram yang baru saja menikah, yang nggak usah disebut namanya. Dia ta'aruf sebentar waktunya. Nah, pas menikah mereka itu mengumbar-ngumbar kemesraan mereka. Kan Rasulullah pun bilang, jaga muruah kita. Apalagi kalau sampai cium-ciuman depan umum, depan publik, di post ke Instagram, itu kan menurunkan muruah sebagai seorang muslim kan. Yang kedua itu menjaga malu. Orang yang seperti itu artinya yang mengumbar-ngumbar kemesraan di depan publik, walaupun mereka sudah halal dan sah, tapi dilihat orang atau mereka dilihat orang itu berarti kan nggak punya malu. Berarti ta'aruf itu, ya ta'aruf itu pun tidak menghasilkan sesuatu yang Tidak menghasilkan sesuatu yang dengan tujuannya ta'aruf itu sendiri. Ta'aruf, malah ta'aruf itu kalau yang orang seperti itu menghancurkan nilai-nilai daripada ta'aruf itu sendiri. Jadi merusak kemurnian ta'aruf. Merusak kemurnian ta'aruf. Gitu. Jadi yang lebih baik sama aja atau bagaimana? Yang dipilih, apakah pacaran? Kalau menurut saya yang penting kita kenal dulu sama orangnya lama. Jangan langsung, kalau orang sekarang nih ta'arufnya kan langsung kenal nikah. Itu orang sekarang yang salah kan. Aturan kenal dulu lama keluarga. Jadi kita tuh mengenal pasangan kita jangan cuma mengenal nama, tapi mengenal latar belakangnya, mengenal perbuatan terdahulunya kayak gimana. Itu harus yang kita tanamkan dalam diri kita kan. Jadi seperti itu. Kita harus mengenal dulu lebih lama baru kita menikah. Sehingga kita ada persiapan mental, persiapan rezeki untuk membangun rumah tangga. Sehingga terjadilah sakinah mawaddah warahmah. Itu pacaran definisinya. Bagaimana ta'aruf itu yang dikatakan bahwa setelah ta'aruf tetap dia menikah terus mengumbar-umbar kemesraan mereka di muka umum? Ya memang tidak bisa kita pungkiri ya, antara ta'aruf dengan pacaran ya, ini kan kita berbicara individu ya, berbicara ke individunya. Tapi kan hasilnya, iya, hasilnya ini secara umum ketika dipublikasi, berarti kan orang-orang awam ini mengetahui bahwa inilah hasil dari ta'aruf itu sendiri. Itu gimana? Nah sekarang ini kan satu ini kan tidak bisa dijadikan semua orang yang bertaruh seperti itu, Sir. Kenapa hanya yang dilihat satu, tapi tidak dilihat orang yang bertaruh yang lainnya seperti itu? Tapi kan hasil dari ta'aruf itu, hasil dari ta'aruf itu. Nah kalau menurut antum, pacaran ini apa yang membahayakan daripada ta'aruf? Loh, sekarang kita berbicara ta'aruf, tentunya ini adalah ada digarisbawahi dengan yaitu nilai-nilai agama, Ustaz. Berbeda dengan orang yang dikatakan pacaran. Tentu pacaran ini lebih dalam artian luas, dalam artian bebas. Ta'aruf ini hanya dimiliki oleh orang-orang Islam. Jika dikatakan ta'aruf, berarti mereka antara si laki-laki dan si perempuan ini di dalam hubungan mereka, di dalam hubungan perkenalan mereka, tentunya mereka mempunyai garis batasan-batasan tertentu yang dibatasi oleh agama. Seperti itu, Ustaz. Jadi jika memang ada oknum seseorang, entah laki entah perempuan yang mereka mengatasnamakan ta'aruf namun keluar dari nilai-nilai Islam, maka itu bukan dikatakan ta'aruf, itu adalah pacaran seperti itu. Berarti di dalam Quran pun dijelaskan. Oh iya, betul, dijelaskan bahasa untuk saling mengenal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kalian bersuku dan berbangsa-bangsa untuk kalian saling mengenal, lita'arofu. Di situ di dalam Al-Quran dikatakan lita'arofu, untuk kalian saling mengenal. Seperti itu. Saling mengenal, saling mengenal itu ta'aruf, berarti pacaran itu juga kan ada saling mengenal. Pacaran juga ada saling mengenal, cuma bahasanya saja yang berbeda tapi tujuannya sama. Gitu atau gimana? Ya, kalau menurut saya seperti yang saya katakan tadi, Ustaz. Jadi pacaran pun sebenarnya itu balik lagi juga ke individu masing-masing. Ada yang pacarannya dia
melewati batas-batas, tapi juga ada orang yang pacaran yang tidak melewati batas-batas kan. Jadi kalau menurut saya itu sama aja antara ta'aruf dan pacaran. Apalagi kalau orang yang berta'aruf, seorang public figure, kemudian dia mengekspos kemesraannya, itu kan berarti dia mengajak khalayak ramai untuk berbuat kemaksiatan. Jadi ada negatifnya juga kalau menurut saya. Itu orang-orang yang nggak paham arti kata ta'aruf sesungguhnya kan? Jadi orang-orang awam ya sama aja dong ta'aruf sama pacaran, begini-begini juga.